Halo semuanya, saya Rian Rizky Darmayuda. Di video kali ini saya akan menjelaskan teknik analisa bisnis. Sebelum itu kita opening dulu. Bidang usaha saya yaitu jasa keuangan atau manajemen keuangan. Di poin pertama yaitu adalah analisa kekuatan bisnis. Di 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa saya. Yang pertama adalah mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya di posisi potensi sedang. Lalu menyelesaikan masalahnya. Saya di posisi tinggi bernilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Saya isi posisi rendah. Ketetapan waktu masuk pasar. Saya isi potensi sedang. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Di jasa saya berada di potensi sedang. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk saya yang sudah tersedia, ada di posisi sedang. Terus, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi tinggi. Jadi, nilai 1.1 yaitu adalah 2. Lanjut ke 1.2, yaitu yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, ada di potensi tinggi. Lalu, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, ada di potensi sedang. Lalu, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan yang dijual, ada di potensi sedang. Jadi, poin untuk 1.2 adalah 1. Dan jika digabungkan 1.1 dan 1.2, nilainya adalah 1,5. Lalu adalah kelayakan target industri. Yang pertama 2.1. Daya tarik industri. Jumlah kompetitor ada sedikit. Tahap siklus hidup industri ada fase pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan industri di bidang ini adalah pertumbuhan sedang. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan harus memiliki pastinya. Margin operasi industri berada di posisi sedang. Lalu 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. 1. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Sudah teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya. Ada di poin mungkin bisa atau mungkin tidak. Lalu, daya beli pelanggan ada di posisi sedang. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru ada di posisi sedang. Potensi pertumbuhan target pasar ada di posisi sedang. Jadi, untuk poin 2 ini adalah 1. Lanjut ke analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Pastinya berpengalaman. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang diusulkan. Terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Itu sedang. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Itu moderate. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru itu sangat mungkin. Lanjut ke 3.2 yaitu kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi tinggi. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula, potensi sedang. Jadi, untuk poin 3 analisa kelayakan organisasi adalah 2. Selanjutnya adalah kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas berada di potensi sedang. Modal utang ada di potensi rendah. Modal khusus atau spesialisasi kapital ada di potensi sedang. Lalu 4.2 kinerja bisnis sejenis.
Karakteristik ekonomi industri ada di potensi tinggi. Profitabilitas dan risiko saat ini ada potensi sedang. Nilai perusahaan ada di potensi sedang. Lanjut ke 4.3, daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis ada di potensi sedang. Proyeksi pendapatan potensi tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan ada potensi tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan ada potensi tinggi. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat ada potensi sedang. Jadi, untuk poin 4 ini nilainya adalah 1. Terakhir adalah potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Min 1 sampai 0 itu adalah tidak layak, 0 sampai 2 adalah layak, dan lebih dari 2 adalah sangat layak untuk dilanjutkan. Bagian nomor 1, kekuatan ide bisnis. Nilainya 1,5. Saran untuk meningkatkan potensi adalah lebih meningkatkan apa yang diinginkan pasar. Bagian 2, isu terkait industri pasar. Nilainya 1. Saran untuk meningkatkan potensi adalah tingkatkan daya tarik jasa. 3 adalah kelayakan organisasi, nilainya 2. Tidak ada saran. Bagian 4, isu finansial, nilainya 1. Tidak ada saran. Jadi, nilai keseluruhan dari 4 bagian itu adalah 1,375. Berarti perusahaan ini atau usaha jasa ini adalah layak. Dan saran untuk meningkatkan potensi adalah segera lanjutkan. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.